ini kita bernyanyi dari halaman 166. Ku gembira Kau bersabda. 1, 2, 3, ya. Ku gembira Kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami telah Engkau beri kesehatan dan kebaikan. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan, karena kami sebentar lagi akan mengadakan kebaktian singkat dan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Kenalkan, nama saya Mario Josephine Simanjoro, kelas 5. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, semua rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari halaman 489. 489. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. 3. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Bacaan kedua. Perkenalkan, nama saya Noverianto Putra Simaniuro. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya. Mereka bersama dan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkannya di depan kaki-kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi halaman 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya. 1, 2, ya. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. 3. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami tiada akan layu selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu Korintus 4 ayat 6b sampai 15. Demikianlah, ulangi, rendahkanlah dirimu. Janganlah aturan membuat kita menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu
yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang ada daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan semua, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengar, Yesus menentang orang Farisi yang mempertanyakan mengapa murid Yesus memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Dalam Injil Lukas 6 ayat 1-5 dikatakan bahwa pada suatu hari Sabat, tahu hari Sabat? Tahu, itu hari Minggu. Pada hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Karena kan di situ ada kan apa disebut? Kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Itulah tadi yang dipertanyakan, mengapa murid Yesus memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Kita tahu bahwa orang Farisi sangat taat
pada Taurat dan aturan Sabat. Oleh sebab itu mereka sering jatuh, mengartikan Sabat hanya pada tatanan formal saja. Bagi orang Farisi jauh lebih penting hari Sabat ketimbang manusia yang menjalankannya. Padahal Sabat adalah hari yang dikhususkan orang Israel sebagai hari Tuhan. Itu kan? Kuduskanlah hari Tuhan. Perintah Allah yang Tiga. itu yang Tiga. belum ditengok ya, yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan, yang disebut juga hari Sabat. Tentu manusia terlibat di dalamnya untuk bersyukur dan berdoa, ya, hari Minggu dia berdoa. Dalam hal ini Mario, Yesus menentang orang Farisi karena mereka lebih mementingkan peraturan ketimbang peri kemanusiaan. Mereka saling memodifikasi aturan demi kepentingan pribadi. Mereka memprotes orang untuk taat hukum, namun mereka sendiri tidak mengerti alasan keberadaan hukum itu. Akhirnya mereka jatuh pada mania hukum, sehingga semua orang yang dilihat sebagai orang terhukum. Bukankah Sabat untuk manusia? Bukankah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Dengan demikian, prioritaskanlah Tuhan yang adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan sebaliknya. Tahu prioritas? Mario, Ferry? Ya. Tahu? Mario? Enggak. Nah, jadi tadi kita di sini sudah berdoa, ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, karena kami sebentar lagi akan melakukan kebaktian singkat. Jadi kalau sudah kebaktian ini didengar, diresapi, bukan bertanya. Kakiku berdenyut, ya kan? Berdenyut lagi. Nanti itu diceritakan yang ini dulu. Kalau kau kan di bawah situ kan? Apa itu di bawah situ? Nomor satu. Bukan nomor 1. Tiga. Nomor Dua. apa nomor 2? Jangan menyebut nama Tuhan dan diri. Ya. Terus Baru nomor 4, hormatilah ibu bapakmu. ya. Nomor jangan membunuh, dan jangan berzina, Nomor 1 apa? jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada aku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Cintailah aku lebih dari Segala sesuatu. segala sesuatu. Jadi hari ini kita, waktu ini, detik ini jam 9:30, kita ini kebaktian, ya, kita baca Alkitab, firman Tuhan. Kita nggak boleh bahasa yang lain dulu, ya. Prioritas itu paling utama, utamakan dulu itu. Makanya ada kemarin kita baca kasih bagaimana Yesus yang hari berapa itu kemarin itu kita baca itu yang dibilang Memang. bertolaklah ke daerah yang lebih dalam. Ada kan? Gak ada. Ini yang dibacakan. Makanya kau jangan menghayal, jangan mengantuk. Jangan mengantuk. Ini kan ada ini. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Di tempat lebih dalam itu ditemukan jawaban yang kita cari selama ini. Ada ini, bawa bacakan. Makanya kalau ada kebaktian itu jangan mengantuk. Nah, diperhatikan, disimak apa yang disampaikan. Ya, terus cintailah aku lebih. Kalau ini firman Tuhan, bahasa Tuhan harus didengarkan, diingat, diresapi dalam hati, supaya nggak bisa membentak, jangan cap kotor, supaya dipanggil orang tua. Ya, jadi. Namanya kasih gimana? Mario, apa Pak? Gitu. Ferry, apa itu Pak? Gitu, bukan apa? Ada gitu. Ini kan ada belajar seperti itu. Ya, belajar harus si Mario. Mario, kalau depan orang tua jawabannya apa Pak? Apa Mak? Apa? Sudah Mak ke Mario? Sudah? Sudah Pak. Seperti itu kan? Mana yang betul Mario? Yang bagus mana itu? Yang diajarin yang mana? Ada diajarin gitu. Sudah?
Ada? Nggak ada. Tetap bapak ajarin. Sudah pak, sudah mak. Tapi kalau lewat dari simpang, apa pu? Apa? Oke, mari kita berdoa. Berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Semoga kami layak untuk mengikuti perintah-Mu. Kami layak untuk berada di depan-Mu. Kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu dan tetap menghormati hari-hari Tuhan dengan mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan keegoan atau hukum yang tidak punya dasar untuk memberikan kasih kepada sesama. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama ya, bernyanyi sampai tulis. Kita bernyanyi di halaman 236. Kami hunjukkan, kami sembahkan. 2, 3, ya. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kasih-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Amin. Oras. Kok nyanyi bikin-bikin suara-suara apa lagi kan? Nanti